Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini adalah peringatan sekaligus kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak langsung menghukum dengan hukuman yang sempurna, tetapi hanya memperlihatkan sebagian kecil akibat dari tangan-tangan manusia, agar kita mau kembali, sadar, dan bertaubat. Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan musibah banjir bandang besar di Sumatera. Data yang dirilis menunjukkan 940 jiwa meninggal, 276 jiwa masih hilang, 5.000 orang luka-luka. Lebih dari 147.000 rumah rusak dan hancur. Ini bukan angka, ini adalah manusia. Ini adalah ayah, ibu, anak, saudara, keluarga, orang-orang seperti kita. Dan ketika tim penyelamat menemukan potongan-potongan kayu besar terseret arus, sebagian pihak menduga adanya suplai kayu dari pembalakan liar, penebangan hutan tanpa aturan, perbuatan tangan manusia sendiri yang memperparah bencana. Padahal Allah hanya menurunkan hujan. Hujan itu sendiri adalah rahmat. Nabi mengajarkan doa saat hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi ketika rahmat Allah bertemu dengan kerakusan manusia, maka yang terjadi adalah musibah. Pertanyaannya, apakah kita hanya menyalahkan 1-2 oknum? Apakah kita hanya mencari siapa yang salah? Sementara Allah sudah menjelaskan sebab utamanya. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Maka pertanyaan sesungguhnya adalah, sudahkah kita sendiri menjaga diri dari maksiat? Maksiat yang kadang kita anggap kecil, berjudi, zina, mabuk-mabukan, narkoba, berdusta, menggunjing, korupsi kecil-kecilan, membuang sampah sembarangan, merusak alam, melalaikan perintah Allah. Semua itu menumpuk menjadi sebab kerusakan. Allah tidak menzalimi manusia, manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Apa yang Allah turunkan hari ini baru sebagian akibat, sebagian kecil dari hukuman yang sesungguhnya. Sedangkan di akhirat, pembalasan jauh lebih dahsyat. Bahkan dosa sebesar biji zarah pun akan diperhitungkan. Perlu kita ingat, ketika azab dunia turun, ia tidak hanya mengenai pelaku maksiat. Orang yang tidak bersalah pun bisa terkena imbasnya. Ini pernah disebutkan dalam banyak hadis Nabi bahwa jika kerusakan merajalela, dosa menjadi biasa, nasihat tidak diperdulikan, maka bencana dapat menimpa seluruh masyarakat. Inilah saatnya kita bertanya, apakah saya sudah menjaga lingkungan saya? Apakah saya sudah menjaga lisan saya? Apakah saya sudah menjaga hati saya? Apakah saya sudah menjauhi dosa yang saya anggap remeh? Jika hari ini kita tidak terkena bencana, itu bukan karena kita lebih baik, tetapi karena Allah masih menutupi dosa kita. Itu sebabnya kita wajib bersyukur, memperbanyak istighfar, memohon perlindungan Allah, dan tidak meremehkan dosa kecil. Bahkan para sahabat berkata, kami menganggap dosa kecil seperti gunung yang hampir menimpa kami. Lalu apa sikap kita terhadap saudara-saudari di Sumatera? Jangan acuh, jangan menunggu kaya dulu untuk membantu. Jangan menunggu jadi pejabat dulu untuk peduli. Karena Rasulullah bersabda, Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kita bantu semampu kita dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dengan berbagi informasi yang benar, dengan menjadi bagian yang meringankan bukan memberatkan. Musibah adalah teguran, hujan adalah rahmat, kerusakan adalah akibat dari perbuatan manusia, dan kembalinya hati kepada Allah adalah solusi utama. Mari kita beristighfar bersama. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kembali kepadanya, menjaga buminya, dan peduli sesama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.